Namaku Rian, seorang pekerja kantoran yang selama 2 bulan terakhir hidup seperti burung migran. Senin pagi ke Jakarta, Jumat malam kembali ke Bandung. Semua demi tetap bisa bekerja tanpa meninggalkan istri dan 2 anakku yang masih kecil-kecil di rumah. Aku tahu, rutinitas ini melelahkan. Tapi, siapa yang bisa menolak tawaran kantor pusat untuk naik jabatan? Aku menerima tawaran itu dengan satu syarat. Jangan pindahkan keluargaku dari Bandung. Hasilnya, ya ini, hidup di jalanan, nyaris setiap pekan. Biasanya aku menyewa kamar kos kecil di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Ukurannya sempit, cukup untuk tidur dan mandi. Hidup seperti hantu kerja. Tapi ada satu momen yang selalu kunanti, perjalanan pulang ke Bandung. Walau capek, rasanya seperti menemukan hidupku kembali setiap kali melihat wajah anak-anakku di pintu rumah. Malam itu, Kamis malam, terasa sedikit lebih ringan dari biasanya. Jumat adalah tanggal merah, jadi aku bisa pulang sehari lebih awal. Bahkan meski hari itu pekerjaan di kantor menumpuk gila-gilaan dan aku baru bisa keluar dari gedung jam 9 malam lewat, hatiku tetap gembira. Kuhitung-hitung, jika perjalanan lancar dan aku tak terlalu banyak istirahat, aku bisa sampai rumah sebelum jam 1 dini hari. Cukup untuk mencium kening anak-anakku yang sudah tidur, lalu rebahan di sisi istriku yang pasti lega melihatku datang lebih awal. Jam 10.30 malam, mobilku sudah meluncur keluar dari tol Cikampek. Kupilih jalur biasa, lewat Purwakarta dan lanjut ke arah Padalarang. Bukan jalur tercepat memang, tapi aku sudah terbiasa. Aku juga lebih nyaman lewat jalan ini ketimbang tol Cipularang yang katanya sering memakan korban di tengah malam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. AC sengaja kumatikan agar mesin mobilku yang sudah tua tidak terlalu bekerja keras. Aku membuka kaca jendela setengah, membiarkan udara malam yang menggigit masuk, sambil sesekali menghembuskan asap rokok dari bibirku. Kopi hitam dalam termos kecilku genggam dengan tangan kiri. Paduan kafein dan nikotin, duet maut untuk menahan kantuk. Sekitar pukul 11 lewat, aku sudah melewati Purwakarta. Kota terakhir yang terasa hidup sebelum masuk ke zona sunyi yang tak tahu apakah masih bagian dari dunia nyata. Setelah kota ini, yang tersisa hanyalah jalan-jalan berkelok dengan penerangan minim, hutan karet milik pemerintah, dan rumah-rumah yang berdiri berjauhan seperti tak ingin saling kenal. Entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan deru mesin mobilku yang biasanya samar-samar tertelan suara kendaraan lain, kini terdengar keras dan menguasai udara. Hanya mobilku, tidak ada bis malam, tidak ada truk, bahkan motor pun tak kutemui. Sepi total. Aku melirik kaca spion. Kosong, hanya gelap. Kanan dan kiri juga gelap. Hanya sesekali cahaya dari rumah penduduk yang entah kenapa malah membuat suasana makin mencekam. Aku menginjak pedal gas perlahan, menjaga kecepatan tetap sedang. Terlalu cepat bisa bahaya, terlalu lambat bisa membuat nyali sendiri ciut. Beberapa tikungan ekstrim mulai kulewati. Aku sudah hafal jalanan ini. Ada satu bagian yang menurun curam, lalu langsung menikung ke kiri tajam dan menanjak. Jalan ini seperti ujian bagi setiap pengemudi. Salah sedikit saja, bisa berakhir di dasar jurang yang sunyi. Di titik ini, lampu jalan benar-benar nihil. Penerangan hanya datang dari lampu depan mobilku yang menyapu kegelapan seperti obor dalam gua. Rasanya seperti sedang menembus perut malam yang diam-diam mengamati setiap gerakanku. Tak satu pun suara terdengar, selain suara ban menggilas aspal dan denting sendok kecil di dalam termos saat aku menyeruput kopi. Aku merogoh bungkus rokok di dashboard. Kosong. Ah, sial, gumamku pelan. Cikalong Wetan masih cukup jauh, tapi itu satu-satunya tempat di mana kemungkinan besar ada warung masih buka, meskipun kecil kemungkinannya. Setidaknya aku bisa coba. Kalau beruntung, bisa beli rokok, mungkin juga cemilan buat teman begadang nanti di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang. Kupikir, ini waktu yang ideal untuk sudah masuk ke wilayah Cikalong. Tapi sepertinya aku sedikit lambat. Mungkin terlalu sering melamun di balik setir. Untuk mengusir kantuk dan suasana yang makin membuat bulu kuduk meremang, aku menyalakan radio. Butuh suara selain pikiranku sendiri yang semakin liar.
1-2 kali ku coba pindah-pindah frekuensi. Akhirnya kutemukan siaran lagu dari Radio Bandung. Suaranya tidak jernih, banyak noise dan patah-patah. Tapi setidaknya cukup membuatku tidak merasa sendiri. Lagu-lagu pop tahun 90-an mulai mengalun. Aku ikut bersenandung pelan, menepuk setir mengikuti irama. Namun, entah kenapa, tiba-tiba suara radio hilang. Bukan mati, hanya menghilang. Volume tetap ada, indikator menyala, tapi tak ada suara. Hening, kosong. Suara dari speaker seperti terhisap. Aku melirik radio, memutar-mutar sedikit frekuensinya. Tak ada hasil. Baru beberapa saat kemudian, radio menyala kembali. Tapi bukan lagu yang sama. Kupikir, oke, ini lagu lain. Namun telingaku langsung menyadari, lagu yang diputar aneh. Nada dan instrumennya sangat kuno. Gaya musik tahun 60-an, mungkin lebih tua. Lagu dengan kualitas rekaman rendah, seperti dari piringan hitam berdebu. Suaranya serak, klasik, dan asing. Aku berhenti bersenandung. Yang kurasa justru merinding. Lagu siapa ini? Mungkin stasiunnya sedang iseng. Tapi lagu berikutnya juga sama, tua, klasik, dan asing. Aku meneguk kopi dalam diam. Keringat dingin mulai menetes walau udara malam menggigit. Bukan karena panas, tapi karena suasana yang mulai tidak masuk akal. Kaca spion tetap kosong. Tak ada kendaraan lain yang mengikuti. Jalur ke depan pun gelap. Hanya disinari lampu mobilku. Kupikir, sebentar lagi pasti sampai Cikalong. Namun waktu terus bergulir, dan tanda-tanda Cikalong tidak juga muncul. Yang ada hanya pohon, tanah kosong, dan gelap. Aku mencoba untuk tetap fokus. Setirku genggam kuat-kuat. Radio masih menyala. Lagu-lagu klasik itu tetap mengalun seolah memaksaku masuk ke masa lalu. Kali ini, suara-suara dari dalam diriku sendiri yang mulai berisik. Rasa takut yang lama-lama menyatu dengan penasaran. Ada sesuatu yang tidak benar di malam ini. Tapi aku belum tahu apa. Radio itu masih menyala. Aku menatapnya lekat-lekat, seolah mengharapkan sesuatu yang normal keluar dari speaker. Tapi tidak. Lagu-lagu jadul itu terus berputar, satu demi satu, tanpa jeda iklan, tanpa suara penyiar, tanpa ucapan selamat malam atau informasi waktu. Hanya musik tua yang seakan memanggil sesuatu dari balik masa lampau. Yang paling membuatku merinding, bukan hanya aransemen retro atau suara penyanyi yang serak khas piringan hitam lawas. Tapi rasanya, ya, lagu-lagu itu membawa semacam rasa getir, hampa, seperti kenangan yang tertinggal di ruang kosong. Aku bahkan tidak bisa mengerti liriknya dengan jelas. Kadang terdengar seperti bahasa Indonesia zaman kolonial, kadang seperti bahasa Sunda halus dari era kerajaan. Apa ini cuma sugesti karena aku sedang sendiri di tengah jalan sepi? Atau memang ada yang salah dengan radio itu? Ku pencet tombol next, berharap berpindah lagu atau channel. Tidak ada reaksi. Tombol off juga tidak bekerja. Radio ini seolah hidup sendiri. Udahlah, jangan lebay, Rian. Aku bergumam pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang mulai tak karuan. Tapi saat aku mencoba fokus kembali ke jalanan, ada hal lain yang membuatku makin gelisah. Kok belum sampai juga ke Cikalong? Seharusnya, jika sesuai jalur dan kecepatan normal, aku sudah melewati tanda gapura kecil bertuliskan, "Selamat datang di Cikalong Wetan." Biasanya gapura itu terlihat sekitar 15 menit setelah tanjakan panjang tadi. Tapi sekarang, sudah lebih dari 25 menit berlalu, dan tanda itu belum juga terlihat. Aku mengedarkan pandangan. Kanan, kiri, masih gelap, masih pohon, masih seperti belum berubah sejak 20 menit yang lalu. Aku bahkan merasa seperti jalan di tempat, meski jarum speedometer tetap menunjuk ke angka 40 km per jam. Waktu di jam dashboard menunjukkan pukul 00.42. Aku menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Lampu depan mobil menyapu jalan yang masih sama. Kelok-kelok, sedikit menanjak, lalu turunan yang nyaris tidak terasa. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada papan petunjuk jalan, tidak ada warung, tidak ada tanda-tanda kehidupan.
Radio masih memutar lagu-lagu senyap dari masa lalu. Lagu yang sedang diputar sekarang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Irama musiknya pelan, semacam keroncong halus dengan lirik yang samar. Tunggu aku di batas malam, kau akan lihat bayangmu sendiri. Aku langsung bergidik. Matikan aja, kataku cepat. Aku kembali menekan tombol off. Kali ini berhasil. Musik berhenti. Untuk beberapa detik, keheningan terasa lebih menenangkan sebelum tiba-tiba lagu itu kembali terdengar dengan sendirinya. Pelan namun jelas, seolah radio tidak mengizinkan aku menghentikannya. Jantungku berdetak lebih cepat. Gila apa ya? Aku kembali melirik kaca spion. Masih kosong. Bahkan tak terlihat bayangan apapun kecuali pantulan cahaya dari lampu belakang mobilku sendiri. Sekitar pukul 00.50, hampir pukul 1 dini hari. Akhirnya aku melihat lampu-lampu samar di kejauhan. Sebaris lampu kekuningan, redup, tapi cukup untuk membuatku bernapas lega. Cikalong. Akhirnya, aku mulai mengurangi kecepatan. Seperti biasa, jika ada warung kecil yang masih buka, aku akan berhenti sebentar. Namun, saat mobilku memasuki area permukiman, sesuatu terasa sangat aneh. Bangunan-bangunan di sisi jalan tampak berbeda. Bukan karena tidak terawat, tapi karena terlalu tua. Modelnya seperti rumah toko zaman dulu, jendela besar dari kayu, atap rendah, cat kusam dengan logo-logo perusahaan jadul yang bahkan sudah bangkrut sejak aku SD. Ada papan reklame bergambar sabun colek, tulisan ejaan lama, sabun wangi, penggosok permai wanita. Aku melambatkan laju mobil. Mataku menyusuri bangunan satu persatu. Warna-warnanya pudar, seperti dunia yang tak lagi tersentuh waktu. Di kiri, ada bangunan berbentuk toko kelontong kecil, dengan etalase kaca. Tapi kaca itu retak-retak. Di dalamnya, hanya terlihat botol kaca kosong dan kardus yang dilapisi debu. Tidak ada penjaga, tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua toko tutup, semua rumah gelap, semua jalan kosong. Seharusnya, meskipun tengah malam, masih ada 1-2 warung atau minimarket kecil yang buka. Atau setidaknya, suara TV dari rumah-rumah. Tapi ini, tidak ada suara, tidak ada orang. Kota mati. Aku menoleh ke kanan. Ada bangunan tua yang sepertinya bekas bioskop. Tertulis, Biosco Prahayu. Ejaan lama. Huruf-hurufnya hampir copot. Gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini beneran Cikalong Wetan? Tanyaku dalam hati. Aku mengenal Cikalong. Sudah puluhan kali lewat sini. Tapi malam ini, yang kulihat bukan tempat yang sama. Ini seperti dunia paralel. Seperti versi lampau dari tempat yang sama, namun dibekukan dalam keheningan. Mobil tetap berjalan pelan. Aku tidak berani berhenti. Padahal aku sudah sangat ingin rokok. Tapi jujur, aku tidak sanggup keluar dari kendaraan. Bahkan untuk sekadar membuka kaca jendela sepenuhnya pun aku tidak berani. Perasaanku seperti sedang diawasi. Bukan oleh manusia, tapi oleh suatu bentuk keheningan yang punya mata. Tiba-tiba lagu dari radio berganti lagi. Tanpa aku sentuh. Kali ini lagu lawas yang iramanya lebih cepat. Tapi tetap dengan kualitas rekaman buruk. Liriknya terdengar aneh. Di antara jalur gelap, ia menunggu, tak semua yang kau lihat, nyata adanya. Aku spontan menekan tombol power pada radio. Berhasil. Sunyi kembali. Tapi kini malah membuatku makin takut. Karena keheningan itu seperti memberi ruang bagi rasa ngeri untuk tumbuh, menjalar dari kepala ke dada, lalu ke ujung-ujung jari. Aku melihat ke depan. Jalanan mulai menurun, keluar dari zona pertokoan. Beberapa ratus meter lagi, aku akan masuk kembali ke hutan kecil sebelum mendekati wilayah Padalarang. Tapi sebelum benar-benar keluar dari wilayah itu, aku menoleh sekali lagi ke kaca spion. Dan aku baru sadar satu hal. Tidak ada gapura, tidak ada penanda, selamat datang di Cikalong Wetan. Tidak dari arah masuk, tidak juga dari arah keluar. Seolah kota ini muncul dari ketiadaan dan menghilang ke dalam kehampaan. Seolah aku baru saja menembus waktu. Aku bergidik.
badanku gemetar. Bukan karena udara malam yang dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apa tadi benar-benar Cikalong Wetan? Atau hanya ilusi? Atau lebih buruk lagi, jebakan dari dimensi lain? Kupacu mobil lebih cepat. Ingin segera masuk ke jalur menuju pada larang. Ingin segera sampai rumah. Ingin segera mencium anak-anakku dan memastikan bahwa dunia nyata masih ada. Tapi perjalanan belum selesai. Dan malam ini belum menunjukkan semua wajahnya. Yang ku tahu, lagu-lagu dari masa lalu itu belum berhenti. Dan aku belum tahu dari masa lalu siapa. Setelah meninggalkan Cikalong Wetan yang seperti kota mati dari tahun 1950-an, aku benar-benar berharap jalanan segera kembali normal. Rasa lelah, takut, dan bingung campur aduk seperti racun yang perlahan masuk ke otakku. Tapi malam itu, seperti malam yang dipilih semesta untuk mempermainkan logika. Mobilku kembali memasuki wilayah sepi. Hutan dan semak di kiri kanan jalan membentuk terowongan kegelapan yang nyaris tak tertembus lampu. Tak ada rumah, tak ada warung, apalagi kendaraan lain. Jalanan seperti milikku sendiri, atau lebih tepatnya, aku milik jalanan itu. Kepalaku mulai pening. Mungkin karena terlalu banyak berpikir. Aku kembali menyentuh radio, berharap bisa memutar lagu yang lebih normal. Tapi belum sempat kutekan apapun. Radio menyala dengan sendirinya. Dan yang keluar dari speaker bukan lagu kekinian, bukan lagu nostalgia tahun 90-an, tapi lagu lawas lagi. Lagu dengan kualitas suara seakan dari kaset tua atau piringan hitam yang berdebu. Bahkan iramanya tidak jelas, lebih seperti nyanyian anak kecil yang menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Jangan ganggu malamnya, dia masih belum pulang. Suara itu menggema di dalam mobilku. Tanganku langsung menekan tombol power, tapi seperti sebelumnya, tidak berfungsi. Lagu itu terus berputar. Aku memukul setir. Apa-apaan ini? Nafasku mulai tak teratur. Aku membuka kaca sedikit lebih lebar untuk membiarkan udara dingin masuk dan menampar wajahku. Aku butuh sadar. Aku harus tetap waras. Tiba-tiba, dari kaca spion, aku melihat pantulan cahaya. Tapi pasti, lampu depan dari sebuah kendaraan. Akhirnya, ada kendaraan lain. Aku bukan satu-satunya di jalan ini. Tapi semakin lama, aku sadar ada yang aneh. Cahaya lampunya redup, nyaris kekuningan. Terlihat hanya satu pasang, tapi sinarnya tidak menembus jauh. Aku perlambat laju mobil agar kendaraan di belakang bisa mendekat dan menyalipku. Mungkin dengan begitu, aku bisa mengikuti di belakang dan merasa lebih tenang. Perlahan-lahan, kendaraan itu mendekat, tapi butuh waktu cukup lama. Seolah-olah ia tidak benar-benar ingin mendahului. Saat akhirnya mobil itu berada tepat di belakangku, aku menoleh lewat kaca spion tengah. Bentuknya samar, tapi aku bisa memastikan itu mobil ambulan. Ambulan tua, warnanya putih kusam, seperti tak pernah dicuci. Lampu depannya bukan lampu halogen, melainkan lampu bohlam redup yang sudah karatan. Tidak ada sirine, tidak ada tanda-tanda modern. Ambulan itu terlihat seperti berasal dari masa lalu. Ayo, salip aja ayo. Aku mengedipkan lampu sein ke kiri, memberi kode agar kendaraan itu mendahului. Dan benar, dia pelan-pelan menambah kecepatan, berpindah ke lajur kanan, lalu mulai menyusulku. Aku menoleh. Mobil itu kini tepat di sampingku. Saat bersisian, aku bisa melihat lebih jelas. VW kombi putih, sangat tua, model 60-an, dengan bodi mengelupas dan karat di banyak tempat. Di pintunya ada lambang palang merah yang nyaris hilang. Bukan hanya tua, ambulan ini tampak usang dan terlupakan. Tapi bukan itu yang paling membuatku merinding. Kaca depan mobil itu terbuka sedikit, namun tidak ada siapa-siapa di balik kemudi. Hanya kegelapan, seolah kendaraan itu berjalan sendiri. Aku langsung menarik pandanganku. Tanganku gemetar di setir. Gak mungkin, gak mungkin. Ambulan itu terus melaju di depan. Aku sengaja menjaga jarak, tak ingin terlalu dekat. Tapi jujur saja,
Ada rasa penasaran juga. Bagaimana mungkin kendaraan bisa melaju tanpa pengemudi? Apa ini ilusi? Mimpi? Aku tidak sedang tidur. Aku tahu itu. Sekitar 5 menit kemudian, aku kembali sendirian. Ambulan itu sudah jauh di depan dan tak terlihat lagi. Tapi jantungku masih berdebar. Hingga kemudian, dari kaca spion, aku melihat lagi. Lampu kuning redup. Jangan bilang. Ya, ambulan itu lagi. Aku terdiam. Tubuhku mulai dingin. Tapi bukan karena udara malam. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Bagaimana bisa kendaraan itu muncul lagi dari belakang? Aku menoleh cepat ke jalanan. Tidak ada persimpangan. Tidak ada celah untuk memutar. Lagi pula aku tidak pernah mendahului siapapun. Tidak ada kendaraan lain. Lalu bagaimana ambulan itu bisa kembali berada di belakangku? Seperti sebelumnya, ia pelan-pelan mendekat. Aku memberi kode lampu lagi. Ia menyusul. Kali ini, aku tidak menoleh. Aku hanya menatap lurus ke depan. Bibir bergetar membaca doa-doa yang kupelajari sejak kecil. Mulutku kering. Tanganku mencengkeram setir begitu kuat sampai buku-bukunya memutih. Ambulan itu kembali mendahului dan hilang dalam kegelapan. Aku merasa ingin muntah. Radio yang sempat hening, kini kembali menyala sendiri. Dan kali ini, suara nyanyiannya terdengar seperti dinyanyikan oleh beberapa suara anak-anak. Nadanya pelan dan menyeramkan. Kata-katanya tidak jelas. Tapi ada satu bait yang kuingat. Dia belum selesai. Dia belum selesai. Aku mencabut kabel colokan radio dari dashboard. Musik itu terhenti. Akhirnya, tapi di saat yang sama, jalanan semakin sepi, semakin gelap, semakin tidak nyata. Aku terus menyetir, diam, berusaha tidak panik. Namun 10 menit kemudian, ketenanganku pecah sekali lagi. Dari kejauhan, aku melihat lampu hazard menyala di sisi kiri jalan. Aku memperlambat laju mobil, mencoba melihat lebih jelas. Dan ya, seperti mimpi buruk yang terus mengulang, ambulan tua itu berhenti di pinggir jalan. Mobil itu berdiri membelakangi arahku, dengan pintu belakang sedikit terbuka. Lampu belakangnya berkedip-kedip, seolah mengundang. Aku melambat, tapi bukan karena ingin berhenti. Aku hanya terpaku, tubuhku gemetar. Saat jarak kami semakin dekat, aku melihat 2 sosok berdiri di sisi ambulan. Satu berpakaian serba hitam, satunya lagi mengenakan baju safari krem dengan 4 saku di dada, model khas tahun 70-an. Keduanya berdiri menghadap ke arahku. Dan hal yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah, keduanya tidak memiliki kepala. Leher mereka seperti menguap ke langit malam. Kosong, hanya baju yang tegak, dan tangan menggantung di sisi tubuh. Aku menjerit dalam hati. Mata terbuka lebar. Kakiku spontan menginjak pedal gas kuat-kuat. Mobil melesat melewati ambulan tua itu. Mataku memicing, mencoba tidak melihat ke arah kiri, tempat 2 sosok itu berdiri. Tapi dari kaca jendela, aku sempat menangkap kilasan. Mereka seperti menatapku, walau tanpa kepala. Jalanan di depan seperti menutup diri dalam pekat. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin keluar. Keluar dari jalan ini. Keluar dari malam ini, keluar dari segala yang tak bisa dijelaskan. Kupacu mobil sekencang mungkin. Mesin meraung, menembus pekatnya malam. Di belakangku, bayangan ambulan tua itu makin jauh, makin mengecil. Tapi rasa takutnya tidak ikut menjauh. Ia tetap tinggal, duduk diam di kursi penumpang, menyusup ke dalam pori-pori, seperti hawa dingin yang tak bisa dihangatkan apapun. Tanganku masih gemetar, nafasku pendek-pendek, wajahku basah oleh keringat dingin, meski jendela sudah terbuka lebar. Doa mengalir dari bibir, tak beraturan, campur aduk antara wirid yang kuingat sejak kecil dan permintaan yang terdengar seperti bisikan orang panik. Tolong, ya Allah, jangan biarkan aku lihat ambulan itu lagi. Mataku melirik ke kaca spion. Gelap, tidak ada lampu kuning. Tidak ada sorot cahaya, tapi kekosongan itulah yang justru menakutkan. Apa yang kulihat barusan
Dua sosok tanpa kepala berdiri diam di sisi ambulan tua, bukan hal yang bisa dengan mudah dilupakan. Pakaian mereka terlalu nyata untuk disebut ilusi. Detail kemeja safari krem, lekukan kerah, bahkan kancing perak yang memantulkan cahaya lampu mobilku, semua terlalu real. Dan justru karena itu, semuanya terasa tidak masuk akal. Kuplototi jalan di depan, berharap setiap kelokan akan membawa perubahan. Sudah lebih dari 2 jam aku di jalan ini, tapi rasanya seperti seabad. Waktu seolah berjalan lambat. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Padahal sejak pukul 11 aku sudah melintasi tanjakan Purwakarta. Harusnya sekarang aku sudah dekat Bandung. Tapi entah mengapa, jalan ini terasa tak ada ujung. Tiap turunan selalu diikuti tanjakan. Tiap belokan disambut tikungan gelap tanpa tanda-tanda kehidupan. Radio masih terdiam, tapi kupastikan colokannya tetap tertarik keluar dari dashboard. Aku tidak mau mengambil risiko lagi. Sudah, cukup malam ini sudah cukup gila, gumamku. Lalu, secercah cahaya. Awalnya samar, seperti pantulan lampu jauh di tikungan berikutnya. Aku memperlambat mobil. Bukan karena takut, tapi karena berharap. Lampu itu bukan dari kendaraan. Bukan sorot dari lampu mobil seperti yang biasa kulihat. Ini lebih lembut, lebih hangat. Seperti lampu rumah. Beberapa detik kemudian, aku melihatnya dengan jelas. Bangunan. Deretan bangunan kecil mulai muncul di sisi kanan dan kiri jalan. Ada ruko sederhana, warung tertutup, pos ronda kosong, dan plang petunjuk jalan bertuliskan, "Selamat datang di Padalarang." Alhamdulillah, aku langsung berhenti sejenak di tepi jalan. Mesin mobil tetap menyala, tapi aku menyandarkan kepala di setir, melepaskan semua ketegangan yang sejak tadi menjerat otot dan pikiranku. Aku sudah sampai. Aku masih hidup. Aku selamat. Air mataku keluar begitu saja. Mungkin karena lega. Mungkin karena tubuhku sudah terlalu lelah untuk berpikir. Yang jelas, aku merasa seperti baru kembali dari dunia lain. Aku melanjutkan perjalanan perlahan. Jalanan di Padalarang lebih ramai. Ada 1-2 kendaraan yang melintas. Ada lampu-lampu rumah warga. Bahkan ada tenda angkringan kecil yang masih buka di ujung jalan. Suara knalpot motor, cahaya lampu neon warung Indomie, dan wangi sate yang tercium samar dari kejauhan. Semua itu terasa seperti keajaiban. Aku ingin berhenti dan turun. Ingin duduk, ingin merasa manusia lagi. Tapi aku terlalu takut jika harus menatap malam lebih lama. Jadi kupilih terus melaju. Menuju rumah, menuju kehidupan nyata. Sepanjang jalan dari Padalarang ke arah tol, aku terus menoleh ke kaca spion. Kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada ambulan. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara nyanyian dari radio. Namun, setiap aku berkendara sendirian dalam diam, satu pertanyaan itu selalu datang kembali. Kenapa ambulan itu bisa muncul berkali-kali? Apa itu kendaraan nyata? Tapi mustahil, ia bisa muncul dari belakang 3 kali, seolah menyusup tanpa suara, tanpa jalur. Apa mungkin ia tidak pernah benar-benar pergi? Apa mungkin jalan yang kulalui bukan hanya jalur Jakarta-Bandung biasa? Malam itu, aku seperti terjebak dalam lingkaran waktu, atau semacam ruang gelap di antara 2 dunia, yang tak semua orang pernah melewatinya. Keesokan harinya, aku tidak langsung bercerita kepada siapapun. Tidak ke istriku, tidak ke teman kantor, bahkan tidak kepada diriku sendiri dalam bentuk catatan. Aku hanya diam, menatap langit-langit kamar sambil memutar ulang kejadian tadi malam. Yang lebih menyeramkan adalah saat aku mencoba mencari tahu. Beberapa hari kemudian, aku mengobrol santai dengan salah satu sopir travel langganan. "Pernah enggak lewat jalur Purwakarta, Cikalong malam hari?" tanyaku. Dia hanya tertawa pelan. "Loh, Mas Rian, itu jalur lama. Sekarang hampir semua travel ambil rute lain. Udah lama orang-orang gak mau lewat situ malam." "Kenapa?" Dia diam sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi yang tidak main-main.
Mas, katanya sih, sering ada yang lihat ambulan tua mondar-mandir di sana. Kadang muncul dari depan, kadang dari belakang. Katanya suka muncul sampai 3 kali. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ambulan tua warna putih? Tanyaku pelan. Dia mengangguk cepat. Persis. Velkombi, katanya. Tapi nggak ada platnya. Nggak jelas dari mana. Kadang berhenti di pinggir jalan. Kadang di dalamnya ada penumpang. Tapi nggak kelihatan siapa. Kadang cuma berdiri 2 orang di sebelahnya. Tapi katanya ya gitu deh. Nggak lengkap badannya. Aku menelan ludah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tak bisa tidur. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi jika kamu sedang melintas jalur sepi malam hari, dan tiba-tiba melihat lampu redup dari belakang, coba pastikan lagi. Karena bisa jadi, yang sedang mendekat, bukan dari dunia ini,